Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadhani dengan NIM 21305111002. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tugas UAS metode penelitian yang berjudul Desain Antarmuka Website Sekolah Berbasis Mobile menggunakan metode User Centered Design. Di sini ada beberapa daftar isi. Yang pertama yaitu bab 1 dengan pendahuluan, dan yang kedua yaitu bab 2 studi pustaka, yang ketiga bab 3 ada metode penelitian. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital, situs web menjadi media penting bagi institusi pendidikan untuk berbagi informasi. Desain situs yang user-friendly memudahkan akses informasi dengan cepat, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menunjukkan citra sekolah yang modern serta profesional. Mobile app untuk sekolah dapat dijelaskan sebagai aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat mobile yang memungkinkan akses mudah ke berbagai informasi. Penerapan User-Centered Design atau UCD fokus pada kebutuhan pengguna dengan menawarkan bahasa sederhana, navigasi mudah, dan situs web yang responsif dan mudah diakses. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, meneliti pengaruh desain antarmuka website yang berorientasi pada penggunaan terhadap efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menganalisis penerapan metode User-Centered Design atau UCD untuk meningkatkan kualitas desain antarmuka website sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan antarmuka website sekolah berbasis mobil Android. Yang keempat, mengintegrasikan pendekatan UCD dan platform mobil Android untuk menghasilkan solusi yang lebih holistik dalam desain antarmuka website sekolah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana desain antarmuka yang kurang memadai pada website sekolah mempengaruhi pengalaman pengguna dalam mengakses informasi penting seperti jadwal, pengumuman, dan hasil belajar. Yang kedua, bagaimana pendekatan desain user experience atau UX dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas antarmuka website sekolah agar lebih responsif, intuitif, dan memuaskan bagi pengguna. Yang ketiga, bagaimana penggunaan metode User-Centered Design dan Human-Centered Design dapat membantu dalam memahami serta memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna dalam pengembangan website sekolah. 4. Bagaimana pemilihan platform mobile Android sebagai basis pengembangan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konsistensi pengalaman pengguna di berbagai perangkat. Selanjutnya bab 2 studi pustaka. Kajian keislaman Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mengucapkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Menurut hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat perang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam desain antarmuka website sekolah, prinsip kemudahan ini dapat diterapkan dengan memastikan navigasi yang sederhana dan aksesibilitas yang tinggi. Setiap elemen desain harus dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi dan layanan. Antarmuka. Antarmuka adalah elemen visual dari situs web, aplikasi, atau sistem operasi yang memfasilitasi interaksi antara manusia dan mesin. Interaksi ini terjadi pada 3 tingkat, yaitu fisik, konseptual, dan perseptual. Pada tingkat fisik, antarmuka melibatkan perangkat keras dan tindakan penggunaan seperti mengetik di keyboard atau mengklik mouse. Pada tingkat perseptual, antarmuka melibatkan elemen visual dan auditori yang mempengaruhi bagaimana pengguna menerima dan memproses informasi. Selanjutnya ada website. Website merupakan kumpulan-kumpulan yang terintegrasi dalam satu domain di internet. Halaman ini umumnya ditulis menggunakan HTML yang memungkinkan penyampaian informasi dengan cara terstruktur dan interaktif. Akses informasi dilakukan melalui protokol HTTP yang mentransfer data dari server ke browser. Browser kemudian menginterpretasikan HTML dan menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar, video, serta berbagai elemen multimedia lainnya. Dengan demikian, website berfungsi sebagai media untuk menyebarkan informasi, berkomunikasi, dan menjalankan berbagai aplikasi di internet.
Lalu selanjutnya ada sekolah. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang dirancang untuk memberikan pendidikan kepada siswa di bawah bimbingan guru. Jenjang pendidikan di sekolah diatur dengan sesuai dengan tingkatan seperti SD, SLTP, seperti SMP, dan SLTA seperti SMA, sesuai dengan definisi yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Menurut KBBI, sekolah juga merajuk pada lembaga atau bangunan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Sekolah menekankan pentingnya interaksi antara pengajar dan siswa dalam proses pembelajaran. Selain sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, sekolah juga berfungsi sebagai lingkungan yang mendukung perkembangan sosial, kognitif, dan emosional siswa dalam masyarakat modern. Selanjutnya, mobile app. Mobile app adalah aplikasi yang didesain untuk diunduh, diinstal, dan dijalankan perangkat mobil seperti smartphone atau tablet. Aplikasi ini menawarkan aksesibilitas dan kinerja tinggi, serta menyediakan fitur-fitur canggih yang terintegritas dengan perangkat, seperti kamera, GPS, dan sensor lainnya. Meskipun mobile app dan mobile web sama-sama bertujuan memenuhi kebutuhan penggunaan secara mobile, keduanya memiliki karakteristik dan pendekatan penggunaan yang berbeda, tergantung pada kompleksitas aplikasi dan preferensi pengguna. Selanjutnya, User-Centered Design. Metode User-Centered Design atau UCD adalah pendekatan dalam perancangan aplikasi yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Tahapan UCD meliputi ada 3. Yang pertama, memahami konteks penggunaan. Yang kedua, merancang solusi desain. Yang ketiga, evaluasi desain. Figma adalah alat desain yang digunakan untuk merancang antarmuka aplikasi mobile, desktop, dan website. Aplikasi ini dapat diakses di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac, asalkan terhubung ke internet. Fitur unggulan Figma adalah dukungan kolaborasi tim secara langsung, memungkinkan beberapa pengguna bekerja pada satu proyek dari lokasi yang berbeda. Kemampuan ini menjadikan Figma pilihan utama bagi desainer UI UX untuk menciptakan prototipe website atau aplikasi dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Tahapan metode dengan menggunakan user-centered design process. Yang pertama, research. Yang kedua, konsep. Yang ketiga, desain. Yang keempat, develop. Yang kelima, yaitu tes. Sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, survei menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif menggunakan preferensi dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan calon pengguna untuk mendapatkan data kualitatif yang lebih rinci tentang pengalaman dan harapan mereka terhadap antarmuka website sekolah. Yang ketiga, observasi, mengamati penggunaan saat mereka berinteraksi dengan antarmuka yang ada untuk memahami kebiasaan, kesulitan, dan pola penggunaan yang muncul selama berinteraksi dengan website. Di sini ada perangkat penelitian yang digunakan oleh saya. Yang pertama ada hardware, perangkat kerasnya. Pertama, operasi sistem, spesifikasi 64 bit operasi sistem. Lalu ada prosesor, spesifikasinya yang saya gunakan Intel Core 7 Gen 11. Yang ketiga ada RAM, ini saya menggunakan 16 GB. Yang keempat, GPU-nya NVIDIA GeForce RTX 3060. Dan software perangkat lunak yang saya gunakan, di sini ada Windows 11 Home Single. Kedua ada Figma untuk mockup desain, UI, wireframe. Yang ketiga, browser Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Official build 64 bit. Selanjutnya ada waktu dan jadwal kegiatan. Di sini ada kegiatan tahapan analisa yang dilakukan di bulan Maret, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan tahap desain pada bulan Maret, minggu keempat, dan bulan April minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Tahap evaluasi pada bulan April, minggu ketiga, minggu keempat, dan Mei, minggu pertama. Sini saya melakukan uji tesnya pada bulan Mei, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Lalu selanjutnya bulan Juni, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Pembimbingan, sini saya melakukan dari bulan Maret minggu pertama sampai minggu keempat. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh bulan April minggu pertama sampai minggu keempat juga. Selanjutnya
diteruskan bulan Mei minggu pertama sampai minggu keempat juga. Selanjutnya diteruskan pada bulan Juni minggu pertama sampai minggu keempat, dan terakhir dilakukan pada bulan Juli minggu pertama dan minggu kedua. Di sini juga penulisan laporan sama seperti bimbingan, jadwal kegiatannya. Di sini ada penulisan jurnal pada minggu 2, 3, dan 4 pada bulan Juni, selanjutnya pada minggu pertama dan kedua pada bulan Juli. Lalu sidang di sini pada bulan Juli minggu ketiga. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.